Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Halo selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Yerda. Akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik serta terupdate tentang kabar terkini dari tanah air. Bersama dengan saya Nila Yerda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Tribuners, pria asal Madiun, Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatullah ditangkap pihak berwajib karena dituding berkaitan dengan aktivitas hacker Bjorka yang belakangan sedang membuat geger. Penangkapan pria yang merupakan penjual es ini lantas membuat kaget sang ibunda. Sang ibu bahkan mengaku keluarganya adalah orang susah yang masih sangat kerepotan untuk mencari makan sehari-hari. Agung alias MAH tinggal bersama orang tuanya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. MAH ditangkap jajaran Polres Madiun di kediamannya dan langsung dibawa ke Polsek Dagangan pada Rabu 14 September malam. Penangkapan MAH melibatkan tim cyber Barreskrim Polri. Hal ini juga sudah dikonfirmasi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Penangkapan terhadap MAH membuat sang ibu yakni Prihatin kaget. Ia tak percaya sang anak dituding sebagai seorang hacker. Menurut Prihatin, MAH bahkan hanya menamatkan pendidikan hingga madrasah aliyah dan tak sempat kuliah karena keterbatasan biaya. Sehari-hari sang ayah bekerja sebagai buruh tani, sementara MAH atau Agung berjualan es Taiti di Desa Pintu, Kecamatan Dagangan sebagai mata pencaharian utamanya. Ibu MAH mengatakan bahwa di rumah sang anak bahkan tak punya komputer, serta hanya punya satu buah ponsel. Meski sudah ditangkap, kini status MAH masih merupakan saksi. Ia menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan untuk mengungkap dugaan ada kaitannya dirinya dengan sosok pemilik akun Bjorka. Sementara itu, Tribuners, saat polisi menangkap seorang pria di Madiun karena juga ada katanya dengan hacker Bjorka, tak lama akun hacker tersebut justru menuliskan sebuah postingan. Mengurai ulasan panjang lebar, akun Bjorka tertawa kala membaca artikel soal kepolisian yang menangkap terduga hacker Bjorka. Ia menunjukkan data baru dan bahkan menyebut Menkominfo Johnny G. Plate bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, akun Bjorka menulis ia menerima informasi dari seorang rekannya di lingkup istana soal dugaan pencopotan Menkominfo Johnny G. Plate. Ia pun melempar candaan saat polisi menangkap pria di Madiun dengan menawarkan bantuan untuk mencari dirinya sendiri pada pemerintah. Dalam unggahan terbarunya, akun Bjorka juga menulis bahwa pemerintah sudah salah melakukan identifikasi. Terkait pria di Madiun berinisial MAH yang kini ditangkap, Bjorka pun mengaku sudah mengantongi data lengkap soal identitas sang pria.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa serangan cyber oleh hacker Bjorka memiliki motif beragam, mulai dari motif ekonomi hingga motif politik. Mahfud MD pun mengatakan serangan dari Bjorka tidak membahayakan. Selain itu, Mahfud menyatakan Bjorka pada dasarnya tak punya keahlian atau kemampuan membobol sistem keamanan cyber. Meski demikian, Mahfud MD mengatakan serangan yang dilancarkan Bjorka secara tidak langsung mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait sistem keamanan cyber. Terhimpun wawancara dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Kita ke informasi lain, saudara. Seorang ustazah bernama Hajah Taslimah meninggal dunia saat tengah membaca ayat suci Al-Quran di Majelis Talim Asy-Syafi'iyah Masjid Al-Barokah Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Hajah Taslimah tiba-tiba terjungkal ke arah belakang dan jamaah yang ada di lokasi juga langsung berusaha melakukan pertolongan pertama dengan membawa Hajah Taslimah ke rumah sakit terdekat. Penanggung jawab Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah M. Alwi menuturkan, Hajah Taslimah memang sudah berusia 65 tahun. Namun ia selalu hadir dalam pengajian ibu-ibu untuk mengisi soal kajian agama Islam pada jemaah. Beredar informasi Hajah Taslimah pensiunan hakim dan pihak pengurus masjid tidak mengetahui sama sekali terkait kabar ini. Sementara itu, Iwan, penjaga parkir masjid, mengatakan dirinya menerima informasi dari WhatsApp grup pada siang hari terkait kejadian ini. Menurut keterangan rekannya yang mendapat cerita dari warga sekitar, Hajah Taslimah sempat dicek nadinya oleh jemaah ibu pengajian. Almarhumah juga sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Hajah Taslimah kemudian dibawa ke rumah pribadinya di Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Almarhumah diduga terkena serangan jantung saat memimpin bacaan ayat suci Al-Quran di masjid tersebut. Kita ke informasi lainnya, anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon mengaku menerima ancaman pembunuhan seusai pernyataan kontroversialnya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Effendi mengaku ponsel miliknya diteror setiap hari. Bahkan Effendi mengungkapkan ancaman pembunuhan itu juga menjurus ke anggota keluarganya. Diakui Effendi Simbolon, banyak pesan yang masuk ke ponselnya dan bernada ancaman pembunuhan. Buntut statementnya yang kini viral. Ia pun sudah menyimpan semua pesan tersebut meski politisi PDIP itu mengaku tak ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. Selain ancaman nyawa, Effendi mengaku mendapatkan ancaman dari mulai pembocoran alamat rumah hingga ponselnya berdering selama 24 jam. Kamis 15 September kemarin, Effendi Simbolon juga sudah mendatangi panggilan MKD DPR terkait ucapan gerombolan TNI itu. MKD DPR pun telah memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik soal pernyataan Effendi yang menyatakan TNI seperti gerombolan. Wakil Ketua MKD Habibur Rahman mengatakan
Setidaknya ada 2 landasan yang membuat pihaknya menghentikan laporan terhadap Effendi Simbolon. Di antaranya adalah kedatangan Effendi ke MKD dan permohonan maaf yang sudah disampaikan sang politisi pada 14 September 2022. Pihak MKD menilai pernyataan Effendi soal TNI tersebut merupakan bentuk kritik yang sebenarnya justru membangun. Sebelumnya, pernyataan Effendi yang menyebut TNI seperti gerombolan ini berbuntut panjang. Salah satunya adalah pelaporan dirinya ke MKD oleh Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri, Panca Marga, dan Antartika. Tak hanya itu, sejumlah anggota TNI juga melayangkan protes dan mengancam akan menemui Effendi apabila pada saat itu tak meminta maaf. Berikut kami tampilkan wawancara dari anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon. Ya mungkin teman-teman lihat sendirilah, viral-viral, alamat rumah saya dikasih, kemudian handphone saya 24 jam nggak berhenti berdiri. Pak Effendi, kalau menilai sikap Pak Dudung gimana, Pak? Menilai sikap Pak Dudung yang memerintahkan anggotanya juga terlalu lebay, Ya seperti apa? kalian lah yang nyikapi sendiri lah. Pak Effendi, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa handphone sempat berdering. Apakah ada juga ancaman yang Bapak terima dari WhatsApp? Bentuknya seperti apa, Pak, yang disampaikan? Nyawa. Motor keluarga juga, Pak? Semua. Ada di handphone saya. Dari siapanya tahu Pak? Ada semua. Saya profiling semua. Siapa Pak yang Bapak Ada. Nanti pada waktunya saya buka. jalur hukum nggak Pak? Nanti. Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI, mengaku sudah mengirimkan pesan pada KSAD Jenderal Dudung untuk meminta maaf buntut ucapannya terkait TNI seperti gerombolan. Namun diakui Effendi pesan tersebut tidak dijawab oleh sang jenderal. Berbeda dengan sikap KSAD, Effendi mengaku turut mengirim pesan pada Panglima TNI Andika Perkasa dan pesan tersebut langsung dijawab. Effendi Simbolon mengirimkan pesan ke Jenderal Dudung dalam rangka mengajaknya bertemu, sekaligus meminta maaf secara langsung terkait pernyataan TNI seperti gerombolan dan ormas. Dalam aplikasi percakapan yang ditunjukkan, Effendi Simbolon tampak mengirimkan pesan pada Jenderal Dudung dengan maksud mengajak sang jenderal untuk bertemu. Namun pesan yang dikirim hanya checklist 1 yang artinya tidak diterima oleh Jenderal Dudung. Berbeda dengan KSAD, Effendi juga mengaku mengirimkan pesan pada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pesan tersebut diakui Effendi langsung dijawab oleh petinggi TNI itu. Sementara itu, Effendi Simbolon menekankan ia tak pernah bermusuhan dengan siapapun. Merespon keinginan bertemu yang disampaikan Effendi, KSAD Jenderal Dudung sendiri mengaku mempersilahkan Effendi untuk datang menemuinya. Ia juga mengaku belum menerima pesan apapun dari Effendi terkait niat pertemuan tersebut. Berikut ini wawancara yang dilakukan dengan anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tenang aja. Ada love-nya. Tapi Bapak kalau dipertemukan dengan Jenderal Dudung, Saya ada love-nya tuh. Selamat pagi Jenderal, mohon waktu bertemu. Terima kasih, salam, FSIM. Ada love, ada merah putihnya. Oh, berarti Pak Effendi udah siap ya kalau bertemu ya, malah mengajak. Orang saya ya? nggak ada masalah kok. Kenapa kemudian saya yang jadi sasaran? Pak Effendi mungkin bisa disampaikan Pak, katanya ini jadi memecah masyarakat ya gitu Pak. Itu gimana Pak nanggapnya sebagai statement Pak Effendi gitu Pak? TNI gitu. mungkin ada penjelasan soal Nih temuan. kalau ke Pak Andika saya kirim, itu dia langsung jawab itu. Boleh Pak di kamera Pak, diperlihatkan Pak izin. Selamat malam Panglima, mohon izin kami menghadap besok ke Mabes. Mas Effendi. Langsung dijawab ya Pak? Pak, terkait ormas yang terkait laporan ormas bagaimana Pak? Sabar, tenang aja. Pak, terkait dengan laporan ormas.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman juga mempersilahkan anggota DPR RI Effendi Simbolon untuk langsung datang menemuinya. Pertemuan ini buntut ucapan sang politisi terkait TNI bergelombol yang belakangan menuai polemik. Jenderal Dudung dalam keterangannya mengatakan sangat terbuka menerima Effendi untuk datang ke markasnya. Ia pun mengaku akan menerima Effendi kapan saja sang politisi ingin datang. Dudung menegaskan sejauh ini belum ada pesan atau telepon dari Effendi yang masuk ke ponselnya. Sambil tertawa, Jenderal Dudung menegaskan ia sebenarnya cukup dekat dengan Effendi Simbolon sehingga ia tak mungkin menolak ajakan pertemuan baik tersebut. Jenderal Dudung Abdurrahman memaafkan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut terkait pernyataan kontroversialnya. Dudung menyadari bahwa manusia tak terlepas dari kehilafan serta kesalahan. Pasalnya, menurut Jenderal Dudung tak ada manusia yang sempurna. Meski demikian, Jenderal Dudung mengingatkan bahwa permasalahan tersebut harus menjadi pembelajaran. Effendi Simbolon menjadi sorotan prajurit TNI Angkatan Darat imbas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Tak hanya itu, Effendi juga menyinggung isu renggangnya hubungan Jenderal Dudung dengan Panglima TNI Andika Perkasa. Tak ayal, dua pernyataan tersebut membuat prajurit TNI Angkatan Darat naik pitam, mulai dari level Komando Distrik Militer atau Kodim, Komando Resor Militer Korem, Komando Daerah Militer atau Kodam, hingga ring utama di lingkup Mabes AD. Effendi pun meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut TNI sebagai gerombolan lebih-lebih ormas. Kemarin yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon sudah kontak dengan Panglima dan sudah direspon dan sudah bertemu. Dan malah yang dengan Jenderal katanya belum ada balasan dan pasti akan bertemu. Gitu. Jadi kita ingin pastikan Jenderal bahwa segala suatu hal yang dibicarakan baik-baik itu kapan dilakukan dan akan mungkin lebih mendinginkan suasana demi soliditas TNI dan negeri. Itu dia Jenderal. Beliau mau datang, saya terima. Tidak masalah. Artinya siap diterima begitu ya? Siap dengan besar. Baik, terima kasih yang lain. Ya, Tribunal, sosok oknum polisi yang menampar anggota TNI akhirnya terungkap. Pria berinisial Bribka S ini langsung meminta maaf atas aksinya memukul anggota polisi militer TNI Angkatan Darat. Hingga kini belum diketahui apa motif dari pemukulan tersebut. Kabitumas Polda Sumsel, Kombes Supriyadi mengatakan oknum polisi yang menampar personil PM TNI itu bertugas di Bidokes. Kombes Supriyadi mengatakan pihaknya telah menahan sang oknum dan masih mendalami motif Bribka S melakukan hal tersebut. Atas nama Polda Sumatera Selatan, Supriyadi pun meminta maaf. Saat ini kasus dugaan penganiayaan itu sedang ditangani oleh Bidang Propam dan Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Bribka S juga akan dites kejiwaannya buntut kejadian ini. Sampai saat ini motif pemukulan tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Sebelum dimutasi ke Bidokes, Bribka S berdinas di Bidang Humas Polda Sumatera Selatan. Aksi Bribka S ini viral di media sosial serta terekam dalam rekaman berdurasi 1 menit lebih. Pemukulan yang dilakukan oknum polisi terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang sedang membantu arus lalu lintas itu terjadi pada Selasa 13 September. Insiden itu berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan Satria Setra Siguntang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Anggota TNI AD itu awalnya baru saja membantu siswa menyeberang, lalu korban terlihat hendak kembali mengatur lalu lintas yang terlihat sedikit padat. Namun saat menyeberang tiba-tiba muncul pelaku menggunakan sepeda motor dari arah Simpang Polda melewati TMP. Pelaku yang menggunakan baju olahraga menghentikan kendaraannya dan sempat terlibat cekcok. Tamparan keras tiba-tiba dilayangkan oleh oknum polisi itu tepat menghantam wajah korban hingga helm putih yang dikenakan sang PM terlepas.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengaku menerima teguran by SMS dari Panglima TNI Andika Perkasa. Buntut geger antara TNI AD dan Effendi Simbolon. Dalam pesan itu, Jenderal Andika memerintahkan KSAD Jenderal Dudung untuk tak bereaksi berlebihan dan meredam amarah anggotanya. Hal itu KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman ungkapkan saat konferensi pers di Mabes TNI pada Kamis 15 September. Panglima TNI mengirim SMS setelah video KSAD Dudung memerintahkan prajurit TNI untuk protes anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Terkait ucapan TNI seperti gerombolan ini telah viral di media sosial. KSAD Jenderal Dudung mengaku di SMS Jenderal Andika untuk meredam emosi prajurit TNI. Ia diminta Jenderal Andika Perkasa untuk mendinginkan suasana dan tak menanggapi ucapan Effendi Simbolon secara berlebihan. Dalam waktu dekat, Jenderal Dudung juga akan menemui Panglima TNI. Sebelumnya, sebuah rekaman video yang memperlihatkan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman menginstruksikan agar prajuritnya mengecam anggota Komisi 1 DPR tersebut viral. Instruksi itu diberikan Jenderal Dudung secara lisan pada rapat internal yang dilakukan secara daring di hadapan prajurit. Dalam rekaman itu, Jenderal Dudung justru memerintahkan anggotanya bergerak, bahkan memberdayakan seluruh pihak, termasuk Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri, untuk merespons pernyataan Effendi secara masif. Sehari setelah video tersebut beredar, Jenderal Dudung memastikan seluruh prajurit TNI AD kini sudah kondusif. Ya, koordinasi kita SMS-an dengan beliau agar diredam anggota. Oh siap, saya sampaikan dulu. Agar anggota tidak lihat, demikian untuk menanggapi hal-hal yang terlalu, ya istilahnya yang ditanggapi berlebihan. Kita masih komunikasi, tidak ada masalah. Nanti dalam waktu dekat saya akan yang lain. Cukup. Kita beralih ke informasi lain. Tribuners, tersangka Verdi Sambo diduga memanfaatkan posisinya sebagai Kadif Propam Polri untuk melakukan upaya mencari bantuan ke petinggi negara terkait kasus yang kini menjeratnya, yang dikatakan mencoba melobi DPR, menteri hingga presiden. Oleh karena itu, pengacara keluarga korban Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, meminta dibentuknya tim independen. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, ada setidaknya 97 anggota polisi yang diperiksa karena diduga melakukan obstruction of justice. Jumlah tersebut diduga bisa kian bertambah karena dalam kasus tewasnya Brigadir J, Sambo menggunakan kekuasaannya menghubungi pihak penting dan meminta bantuan. Menurut Kamarudin, Verdi Sambo telah menghubungi Ketua Komisi DPR dan Kementerian yang kemudian menjadi perantara ke istana. Namun diakui bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil atau disetujui oleh pihak yang dilobi. Kamarudin membocorkan bahwa kementerian yang dihubungi Verdi Sambo adalah menteri yang dulunya merupakan anggota Polri. Anggota tim pengacara Brigadir J lain, Johnson Panjaitan, menduga keterlibatan Komnas HAM dan Komnas Perempuan dengan upaya pembebasan tersangka Verdi Sambo. Johnson mengungkapkan kecurigaan ada kerjasama antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang diduga sengaja kembali mengangkat isu pelecehan seksual istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilakukan Brigadir J. Padahal penyidik sudah menyatakan bahwa pengakuan soal pelecehan tersebut merupakan bentuk rekayasa sebagai upaya obstruction of justice.
Sementara itu, Tribuners, ada temuan baru terkait senjata lain yang diduga dipakai para tersangka untuk menembak Brigadir Yosua. Tak hanya menggunakan senjata api jenis Glock 17 dan HS-9, Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J diduga juga ditembak menggunakan senjata api jenis Luger. Penemuan amunisi dari senjata api antik jenis Luger ini berdasarkan uji balistik dan otopsi pada tubuh Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menduga kuat pemilik senjata api Luger adalah Ferdi Sambo. Pistol Luger adalah pistol antik buatan Jerman yang hanya mungkin dimiliki oleh orang yang cukup lama berkecimpung di persenjataan. Kamarudin mengaku sosok yang bisa mempunyai senjata antik itu adalah orang zaman dulu yang menguasai persenjataan. Kamarudin lantas menyinggung soal ayah Ferdi Sambo yang pensiun sebagai Mayor Jenderal. Kamarudin menduga ayah Ferdi Sambo telah mengoleksi senjata kuno era tahun 1800 sampai 1990. Menurutnya, untuk menuntaskan kerumitan pembunuhan berencana Brigadir J, perlu dilibatkan TNI dan juga PPATK. Mereka diakui Kamarudin terkenal disiplin, sportif, dan tegas dalam hukum. Staf ahli Kapolri Bidang Keamanan dan Politik meyakini kabar soal kerajaan Sambo hingga konsorsium 303 yang menyeret nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo memang benar adanya. Ia pun meminta agar dua isu yang menyeret Ferdi Sambo itu didalami dan juga dibuktikan. Staf ahli Kapolri itu mengatakan bahwa pihaknya mencium adanya kerajaan Sambo dan konsorsium 303. Muradi juga mengungkapkan para pimpinan Polri diyakini tahu soal sepak terjang kelompok kerajaan Sambo dan konsorsium 303. Muradi menilai Sambo dianggap sebagai perwira yang punya pengaruh besar di Polri karena ia mempunyai akses ekonomi. Sambo dianggap mampu mengelola sumber pendanaan di luar APBN yang digunakan untuk keperluan operasional Polri. Namun sekali lagi Muradi meminta agar dugaan ini didalami dan dibuktikan oleh penyidik. Sisi kasus tersebut diakuinya juga harus diurus beriringan dengan pengungkapan kasus pembunuhan pada Brigadir Yosua Huta Barat. Soal isu keberadaan kelompok konsorsium 303 atau kerajaan Sambo ini muncul bersamaan dengan proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bahkan beberapa diagram yang menggambarkan tentang hubungan sejumlah polisi yang diduga mengelola uang dari sumber ilegal juga beredar luas di masyarakat. Hal ini juga sempat dipertanyakan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengan Komisi 3 DPR belum lama ini. Saat itu Listio Sigit mengaku bahwa pihaknya tengah menyelidiki kelompok konsorsium 303 yang disebut-sebut terkait dengan sindikat judi online di tanah air.
Samin penjaga sekolah SD Loji Wetan 49 Solo, Jawa Tengah, kini sudah bisa sedikit bernapas lega Tribuners karena sudah ada titik terang soal uang 50 juta rupiah miliknya yang habis dimakan rayap. Meski tak bisa sepenuhnya kembali, namun uang Samin bisa dikembalikan oleh Bank Indonesia sebesar Rp20.220.000. Untuk bisa ditukar dengan uang kertas baru, Samin diminta untuk menambal serpihan uang kertas miliknya yang rusak hingga mendapatkan luasan 2/3 atau sekitar 68%. Ia menceritakan butuh 4 jam bagi dirinya dan juga sang istri Sri Kadarwati untuk bisa menyusun uang miliknya supaya bisa ditukarkan. Dalam penyusunan, Samin dibantu petugas BI Solo. Samin menuturkan ia memulai menyusun uang itu pukul 18 waktu Indonesia Barat dan selesai pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Seusai dirangkai kembali, Samin bisa menyelamatkan Rp10.310.000 yang mana hari sebelumnya telah ada Rp9.910.000 yang berhasil ditukar. Samin menerangkan uang tersebut sedianya akan ia gunakan untuk berangkat haji bersama istri dan 2 anaknya. Ia menabung di celengan sejak 2019. Uang yang ditabung merupakan hasil berjualan di kantin sekolah, sekaligus pendapatan yang ia terima dari membuatkan minuman para guru. Dalam sehari, Samin mengaku menabung Rp100.000 hingga Rp200.000. Buntut viralnya kisah Samin ini saat ditemui di SD Loji Wetan, ia bahkan beberapa kali menerima telepon dari orang yang akan memberikan bantuan hingga tawaran umroh gratis. Namun Samin menuturkan masih perlu memantapkan hatinya untuk menerima tawaran umroh tersebut. Alhamdulillah menggembirakan, uang saya masih ada yang bisa ditukar sama BI. Sebetulnya semua bisa ditukar, tapi saya harus merangkai kayak mainan anak-anak itu apa itu puzzle seperti itu, tapi yo itu memerlukan waktu. Tapi saya kemarin minta kebijaksanaan dari BI, saya minta yang langsung bisa ditukar yang mana ternyata masih ada yang bisa ditukar 9.900.000 itu. Terus yang lainnya suruh merangkai dulu di rumah, kapan aja siap sudah jadi, BI siap menukernya. Kerusakan berapa Pak? Gimana? Batas minimal kerusakannya bisa ditukar Pak? Itu nggak dikasih batas Mas, itu nggak dikasih batas berapa lama harus ditukar, nggak ada. Yang penting saya mau merangkai sampai minimal 65% nih, kalau nggak salah itu kemarin 65%. 2/3. 2/3. Nah, ya 2/3. Nah itu katanya itu ya, tapi saya juga mau berusaha tapi dengan waktu agak sepanjang lah, nggak sedekat ini karena itu memerlukan pikiran. Sementara ini waktu pikiran saya juga masih kurang belum tenang lah sama istri saya semua ada didampingi istri saya bekerja, kalau nggak didampingi istri saya terus terang kurang fokus. Terus kedepannya gimana Pak nanti ini Pak? Kedepannya ya besok hari Kamis saya harus menukar yang 9.900.000 itu kurang lebih jam 9 harus datang ke BI, nggak usah pakai antrian, langsung ke motor Bapak Sapan, langsung nanti diantar ke trailer. Rencana umroh atau hajinya gimana? Ya rencana itu karena uang masih ada yang kemarin terselamatkan itu sekitar ya 50-an lebih sedikit lah sama tukeran besok. Insya Allah niat saya tetap untuk daftar haji karena itu hanya cukup berdua, saya sama istri saya, ya sementara itu anak saya pending dulu. Kita ke informasi lainnya, pegiat media sosial Eko Kuntadi datang ke Pondok Pesantren atau Ponpes Lirboyo Kediri untuk meminta maaf pada Ustazah Ning Imas seusai hinaan yang sempat dilayangkannya. Eko Kuntadi didampingi politisi Solidaritas Indonesia atau PLC Muhammad Guntur Romli pada Kamis 15 September.
Eko dan Guntur langsung disambut oleh Ketua PCNU Kediri Abu Bakar Abdul Jalil dan juga pengasuh Ponpes Lirboyo Abdul Muid Sohib. Eko mengenakan kaos panjang berwarna hitam, sedangkan Guntur Romli memakai kemeja putih dan juga peci. Pertemuan Eko dan pihak Ponpes Lirboyo dilakukan tertutup dan awak media tak diperkenankan untuk merekam detailnya. Dalam kunjungan itu, Eko mengakui kesalahannya dan mengaku siap bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ning Imas juga sudah menerima permohonan maaf dari Eko. Ia lantas berharap agar kasus ini bisa menjadi pembelajaran yang bijak dan santun bagi Eko dalam bersosial media ke depannya. Pihak Pondok Pesantren Lirboyo pun berharap agar Eko Kuntadi meminta maaf pada masyarakat luas, serta memberikan contoh bahwa sosial media bukan merupakan sarana ujaran kebencian dan harus memberikan informasi yang bermanfaat. Eko sendiri diketahui menuliskan unggahan bernada kasar dengan mengomentari video ceramah dari Ning Imas. Video itu awalnya diunggah oleh akun TikTok TU Online. Seusai unggahannya menuai sorotan, Eko pun menghapus unggahan tersebut. Hanya saja sudah banyak warganet yang merekam dan mengcapture unggahan Eko hingga tersebar luas di media sosial. Itikat baiknya, keputusannya saya terima. Tapi saya harap Bapak mau merenungkan apa yang sebenarnya. Sudah itu saja. Terima kasih. Yang seperti apa yang dilakukan oleh saya. Demonstrasi menolak kenaikan BBM masih terus berlanjut. Sejumlah mahasiswa dalam aliansi BMLSI pada Kamis kemarin juga melakukan aksi demo di Patung Kuda Jakarta. Aksi demo ini sempat memanas hingga tenaga ahli utama KSP Abraham Wiratomo bahkan diusir karena tak bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Aksi demo tersebut sempat memanas hingga mahasiswa berhasil menyingkirkan kawat berduri yang digunakan untuk menghalau massa. Melihat hal itu, tenaga ahli utama KSP Abraham Wiratomo pun menemui para demonstran dari aliansi BMLSI untuk meredam aksi dan menjelaskan alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Meski begitu, massa tetap bersikeras untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Karena tak puas dengan jawaban Abraham, massa aksi kemudian mengusir tenaga ahli utama KSP itu untuk turun dari mobil komando. Abraham Wiratomo menjelaskan kenaikan BBM yang diresmikan pemerintah bukan keputusan yang mudah. Sementara itu, Koordinator Pusat BMLSI Muhammad Yuza menuturkan kehadiran mahasiswa pada demo dilakukan karena tak ada jawaban dari pemerintah seusai aksi unjuk rasa pertama pada 8 September lalu. Meski sempat memanas, namun aksi massa berakhir sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ratusan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM itu pun akhirnya membubarkan diri. Jadi ini kan seperti pandemi, cuman dulu pandeminya itu kesehatan, sekarang itu hantaman krisisnya itu 3 di dunia, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Kalau kita nggak bijak, kalau kita hanya memikirkan sesaat saja, bisa keluar dari krisis ini. Makanya pemerintah melakukan kalkulasi yang matang tadi untuk memastikan supaya kita bisa Indonesia keluar dari 3 krisis ini. Sekali lagi, yang menghadapi ancaman krisis energi bukan cuma Indonesia, ada 107. Inflasi di Amerika terus Pihak kepolisian menegaskan mayat yang ditemukan terbakar di kawasan Marina adalah PNS Bapenda Semarang, Iwan Budi Paulus. Iwan sendiri merupakan saksi korupsi yang telah menghilang sejak Rabu 24 Agustus lalu. Diduga korban dibunuh dan ada dugaan dimutilasi sebelum akhirnya dibakar. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan hasil tes DNA kerangka jenazah yang ditemukan di Marina dan sampel anak Iwan Budi Paulus diketahui identik. Tes DNA tersebut dilakukan tim Puslap for Mabes Polri. Hingga kini kepolisian masih melakukan investigasi terkait penyebab kematian korban. Tim Polrestabes Semarang kini juga masih mengumpulkan bukti tambahan dan meminta keterangan saksi.
Beberapa bagian tubuh Iwan Budi ditemukan saat dilakukan olah TKP di semak-semak di Jalan Marina Raya Semarang. Sejauh ini bagian tangan kanan dan kepala korban masih belum ditemukan. Selain itu di lokasi, kepolisian juga menemukan pisau yang diduga digunakan untuk membunuh, menusuk, dan memotong korban. Kepolisian juga menduga bahwa ada dugaan korban dibunuh terlebih dahulu sebelum akhirnya dibakar. Malam hari ini kita akan sampaikan progres terkait penemuan mayat tanpa kepala yang dibakar di Marina beberapa waktu yang lalu. Terkait dengan hasil tes DNA yang dilakukan oleh Puslapor Mabes Polri. Informasi dari Kapuslapor Semarang bahwa sampel ayah biologis dan sampel dari anak-anak yang sudah kita ambil hasilnya adalah identik. Jadi dapat kita pastikan bahwa mayat yang ditemukan di Marina tersebut adalah saudara Iwan Budi. Kemudian sampai saat ini Polri masih melakukan pendalaman terhadap beberapa saksi dan alat bukti yang kita temukan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama kasus ini dapat segera diungkap. Dan tentunya kami dari Polda Jateng mengucapkan bela sungkawa yang dalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Iwan Budi pada keluarga. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sanila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News